Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Siti Nurhasana, di channel saya, Siti Nurhasana Yahya. Nah, di video kali ini saya ingin berbicara mengenai metodologi penelitian. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengulas materi mengenai bagaimana cara menemukan masalah dalam sebuah penelitian, dalam sebuah riset. Nah, dari materi yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, itu ada muncul pertanyaan dari beberapa mahasiswa saya yang mengatakan, "Bu, saya agak kesulitan menemukan masalah," gitu. Lalu saya sampaikan, kesulitannya di mana? Hidup ini penuh masalah. Kenapa Anda sangat sulit sekali menemukan masalah, gitu. Lalu dia menjawab, "Saya punya judul seperti ini, Bu," gitu. Misalkan judulnya adalah hubungan kepemimpinan dengan kepuasan kerja karyawan, misalkan. Lalu saya punya judul seperti itu, ketika saya mau masuk ke latar belakang, itu sangat sulit sekali untuk saya bisa membuat latar belakang, kata mahasiswa saya seperti itu. Lalu saya bilang, "Kamu berawal dari masalah tidak?" Saya bilang, ketika judul itu diangkat tetapi tidak based on problem, tidak berdasarkan masalah, maka ketika kita membuat penelitian itu akan sangat sulit untuk kita bisa merumuskan latar belakang masalahnya. Karena apa? Karena kita berawal dari judul yang kita ambil, judul yang kita lihat dari berbagai penelitian sebelumnya. Kita punya, saya mau ikut judul ini aja lah, saya mau ambil judul ini aja lah di lokasi saya, tempat saya bekerja misalkan. Nah, ketika kita berawal dari judul, maka Anda akan sangat kesulitan untuk memulai bab pendahuluan, yaitu bab latar belakang masalah. Kenapa sulit? Karena Anda belum menemukan masalah dalam tempat Anda melakukan riset, karena Anda berawal dari judul. Jadi, sebuah penelitian itu kembali lagi diawali dari masalah, bukan diawali dari judul. Jadi sampai kapanpun Anda menemukan menemukan judul lalu akan memulai sebuah penelitian, itu Anda akan sulit sekali untuk bisa sampai ke dalam pembuatan latar belakang masalah. Karena Anda harus ngarang, berarti masalahnya sebenarnya apa sih? Saya punya judul ini, lalu masalah itu Anda ciptakan. Yang sebenarnya masalah itu bukan berawal dari tempat Anda akan melakukan riset. Nah, jadi yang sebenarnya seperti apa sih, Bu? Yang sebenarnya adalah yang sudah saya katakan di video sebelumnya. Yang sebenarnya adalah Anda harus menemukan dulu masalah dalam tempat Anda akan melakukan riset. Misalnya Anda melihat dari kepemimpinan sebuah direktur di sebuah perusahaan, banyak karyawan yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan tersebut. Itulah masalah, gitu. Jadi Anda menemukan banyak karyawan-karyawan yang di belakang direktur tersebut mengeluh, direkturnya begini, direkturnya begitu, gitu kan? Dan itu berimbas kepada kinerja karyawan untuk bekerja, gitu. Jadi berimbas juga pada kepuasan kerja dari karyawan, misalkan seperti itu. Nah, dari situlah Anda akan bisa mengulas latar belakang masalah Anda. Anda akan bisa dengan sangat mudah memulai menulis latar belakang dari penelitian Anda. Karena apa? Karena Anda beranjak dari sebuah masalah yang Anda lihat, Anda amati dari tempat Anda akan melakukan penelitian. Nah, untuk itu ketika Anda mau memulai penelitian itu perlu adanya observasi awal. Terlebih lagi penelitian itu dilakukan di penelitian lapangan, dilakukan di sebuah perusahaan, gitu kan, atau di sebuah instansi atau lembaga. Nah, perlu sekali Anda untuk melakukan observasi awal untuk mengetahui masalah yang ada, problem yang ada dalam lembaga itu apakah sesuai dengan harapan Anda dalam melakukan riset. Karena tidak mungkin Anda berawal dari judul. Kalau Anda berawal dari judul, maka penelitian yang Anda hasilkan itu hanya sebuah sebuah omong kosong kalau menurut saya. Kenapa saya bilang omong kosong? Karena Anda harus mencari kembali
sebenarnya permasalahan itu apa. Dan belum tentu judul yang Anda angkat itu sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya yang terjadi pada lokasi Anda melakukan riset. Nah, jadi kembali lagi, untuk menemukan sebuah masalah, Anda bisa menonton kembali video saya sebelumnya. Di situ ada beberapa tahapan dalam menemukan masalah. Nah, lalu bagaimana caranya menemukan judul, Bu? Judul itu akan ditemukan ketika masalah Anda sudah ada atau masalah Anda sudah muncul. Artinya, satu masalah bisa puluhan judul Anda dapatkan. Misalkan saat ini kita punya masalah mengenai penyebaran virus COVID, gitu ya. Masalahnya adalah virus COVID. Nah, sekarang kita mau melihat dari sudut pandang mana? Kita mau mengambil judul mana? Karena itu sudah masalah, gitu. Oh, saya menyoroti dari bagaimana virus COVID ini bisa berdampak kepada dunia pendidikan, gitu. Dunia pendidikannya di skup apa, di lingkup apa? Lingkup pendidikan menengah atas, menengah bawah, gitu kan? Atau lingkup pendidikan tinggi, gitu. Nah, itu sebuah masalah. Artinya satu masalah terkait dengan penyebaran virus COVID dan akan berdampak pada berbagai sektor, berbagai bidang. Nah, itu contoh dari satu masalah yang bisa kita jadikan judul, gitu. Jadi masalahnya adalah bagaimana penyebaran virus COVID ini berdampak pada dunia pendidikan, atau kita mau menyoroti berdampak pada dunia dunia ekonomi atau perekonomian, berdampak pada bidang kesehatan, berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Nah, itu adalah satu masalah yang bisa kita jadikan puluhan judul, bahkan ribuan, ratusan judul, gitu ya. Jadi memang kembali lagi, kita harus beranjak pada masalah, bukan memulainya dari mencari judul. Itu suatu paradigma yang salah, gitu kan? Paradigma yang salah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan penelitian berawal dari judul, oh saya mau milih judul ini aja, sudah dapat Anda judulnya. Lalu penelitiannya mau di mana? Oh, saya penelitiannya mau di instansi ini. Lalu ketika Anda sudah membuat judul, Anda diharuskan membuat pendahuluan atau latar belakang masalah. Ketika sampai di latar belakang masalah, Anda harus mengungkap judul yang Anda angkat itu, gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai metodologi, kita harus paham apa itu isinya latar belakang. Latar belakang itu isinya desain and desolen, kesenjangan antara kenyataan dan harapan, gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu kenyataannya seperti apa di situ, harapannya bagaimana terhadap variabel yang kita angkat, dan bagaimana di lokasi itu permasalahannya yang muncul, data-datanya seperti apa. Kalau kita berbicara mengenai fakta, maka kita akan berbicara mengenai data. Terima kasih untuk sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, komen, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video saya berikutnya. Dan subscribe ya. Jangan lupa jika menurut Anda video saya bermanfaat, silakan di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.